Kita lanjutkan dialog. Saya ingin mendalami apa tadi yang disampaikan Pak Arianto yang menyatakan bahwa proses penangkapan yang dilakukan itu Rudiana itu kan juga sebenarnya ada jelas begitu ya. Nah, tapi paling tidak prosedur yang sudah dilakukan itu benar begitu karena bukan tupoksi pekerjaannya dia sebenarnya kan? Iya. Kalau saya lihat ya dari cerita-cerita itu bahwa Ibtu Rudiana itu waktu itu kan ceritanya kan sebagai ayah daripada korban, dilapori anaknya kecelakaan tunggal. Tapi setelah melihat kondisinya gitu kan dia nggak terima kan, sehingga dia mengadakan penyelidikan sendiri selama 3 hari. Kemudian dibilang nanti orangnya itu adalah sekelompok ini, nanti kalau kumpul beritahu kepada saya gitu. Nah itu kemudian dia dengan anak buahnya langsung sergap gitu aja, dibawa diperiksa. Sayangnya pakai dipukuli gitu ya. Kalau ditinjau dari aspek prosedur sesuai KUHP itu jelas melanggar. Karena apa? Tidak ada surat perintah, tidak ada didahului dengan surat perintah, dan dia tidak ada sprindik dan sebagainya, belum ada LP dan sebagainya. Langsung tangkap. Itu kalau secara teoritis dari KUHP itu jelas melanggar. Tetapi apabila dilihat daripada kondisi di lapangan, ini saya bisa bayangkan ya, saya juga bekas polisi, jadi hal-hal yang seperti kayak gitu tuh hampir sering terjadi di lapangan. Di mana polisi apabila menerima laporan suatu kejahatan ya, dia pasti akan action. Action di lapangan gitu, secepat mungkin untuk mendapatkan tersangkanya. Apalagi Rudiana ini adalah ayah daripada korban yang merasa dianiaya, sehingga dia sangat eager sekali. Makanya dia waktu itu bawa anggotanya tangkap kemudian katanya sayangnya itu pakai dikebukin segala itu. Disitulah dia pelanggarannya itu. Jadi seandainya Rudiana itu dulu berjalan dengan tidak pakai kekerasan dan sebagainya itu sesuai prosedur ya. Artinya sesuai prosedurnya, bukan prosedur pakai surat dan sebagainya. Kalau dia nangkep gitu kemudian serahkan pada reserse kemudian diperiksa, itu mungkin dia bisa dijadikan dari pahlawan malah. Karena dialah yang bisa menangkap orang itu sehingga ada tersangka yang terbukti dipidana itu. Tapi itu dulu kan sayangnya dia dengan pakai kekerasan itu, sehingga yang muncul sekarang adalah dia yang melakukan kekerasan, kemudian melanggar HAM, dan kemudian apalagi dia bikin laporan palsu. Itu kira-kira gitulah anunya. Kondisi di lapangan kalau dari kacamata kepolisian. Oke, saya ingin Bang Jutek, yang Anda laporkan ini adalah kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana, dugaannya seperti itu, dan juga laporan palsu, atau memang klien Anda ini membantah melakukan pembunuhan yang seperti yang dituduhkan, atau sebenarnya seperti apa sih, Bang Jutek, silakan. Ya. Jadi gini Mas, kami kan ingin menguji dulu, makanya kami tidak buru-buru mengajukan PK secara formil. Kami ingin menguji. Dalam bentuk pengujian kami ini adalah peristiwa itu benar apa tidak. Buka saja CCTV-nya, kejanggalan-kejanggalan itu pasti akan terjawab yang saya sampaikan tadi, ya kan? Handphonenya dan lain-lain. Kita uji dulu sekarang peristiwa itu ada atau tidak terjadi, benar geng motor terjadi pembunuhan itu. Kita uji dulu, makanya kami laporkan. Mas, yang kami disampaikan Mas Arianto tadi betul. Kami kalau secara prosedur udah nggak usah cerita lah, siapapun pasti melihat bahwa itu salah. Kalau itu dibenarkan, berarti masyarakat umum boleh menangkap, memukuli, baru menyerahkan ke polisi. Ya pasti nggak boleh. Makanya menurut kami, ini polisi ini secara institusi ini juga korban dari oknum, ya kan, anggotanya. Secara lembaga ini sudah bagus polisi ini, kan gitu kan. Ini korban akibat yaitu kesalahan tadi ketika menangkap lalu dipukulin menurut pengakuan dari klien kami ya, disetrum, diinjak, dalam keadaan terpaksa, tidak berdaya ketika disiksa, keluar pengakuan yang cerita yang sekarang ini menjadi masalah, kan itu problemnya. Apalagi dia tidak didampingi kuasa hukum saat pemeriksaan, itu tambah salah lagi, gitu kan, sehingga timbullah kedugaan, kecurigaan. Kami mempertanyakan apakah betul peristiwa geng motor kejar-kejaran dan pembunuhan itu ada apa enggak. Ini yang kami uji, karena menurut kami pemikiran tadi saya katakan secara logika, secara ini enggak betul, itu bisa dijawab gampang saja oleh polisi, karena CCTV yang di Indomaret sepanjang jalan itu ya akan terlihat apakah betul peristiwa hampir sekian lama itu hanya yang melihat itu Dede dan Aep, karena banyak saksi yang melihat ya tidak mengatakan sama seperti Aep, maka kita uji gitu loh Pak, gitu. Oke, itu kan tadi asumsi ya, artinya asumsi dari pihak terdakwa begitu ya. Bukan asumsi. Ini kami berangkat dari kronologis peristiwa yang ada di rangkaian peristiwa di persidangan gitu loh, kan gitu.
Oke, terkait itu yang kami kronologi mau uji. peristiwa Jadi bukan di asumsi. persidangan. Bukan Baik, asumsi. saya koreksi. Kalau kami Terkait sebagai kronologi penasihat peristiwa di hukum, persidangan. asumsi kan Tapi salah, begini Pak. Bang, logikanya Bang. Ya. Logikanya begini, kenapa harus diuji lagi ketika si terpidana ini sudah mengakui perbuatannya bahwa ia melakukan pembunuhan pada saat di BAP? Ya, karena mereka mengakunya karena akibat siksaan, ada yang ditodong senjata, ini menurut pengakuan mereka ya. Ada yang ditodong pistol, ada yang diinjak, ada yang disetrum, ada yang dipukulin. Ya, mereka ini takut, dan bahkan yang lebih parah, pengakuan yang mereka lakukan, BAP yang dilakukan, katanya mereka tidak di BAP secara one on one gitu ya, bahwa itu sudah ada di papan tulis, mereka lihat jawabnya itu harus sesuai, dan tanda tangannya pun tangannya dipegangi oleh penyidik. Nah, ini sungguh ironis, makanya kami uji dulu peristiwa ini ada apa tidak. Makanya kami mau bantu nih pihak kepolisian, teman-teman di kepolisian, kalau kita berangkat dari rangkaian peristiwa yang diragukan oleh banyak orang dari peristiwa 2016, maka hasilnya pun menurut kami ini nggak akan ada jalan keluar lah. Itu sebabnya Bang kami Jutek, membuka yang jalan menguatkan dengan pengakuan dari menyampaikan. para terpidana ini buktinya apa, Bang Jutek? Kenapa? Yang Kenapa, menguatkan Pak? pengakuan dari para terpidana ini mendapatkan siksaan, penyiksaan, penganiayaan, ini apa buktinya? Mbak, gini, mereka menuliskan pengakuan itu secara tulis tangan, satu. Yang kedua, bukti fisik penganiayaan itu yang bekas kepala bocor, tangan itu cacat, sampai sekarang itu masih ada, Mbak. Baik. Ya kan? Dan foto-foto Artinya yang itu sudah ketika dilaporkan dan sudah... foto-foto tahun 2016 ya, yang membuktikan peristiwa itu terjadi kan berseliweran itu di Google. Tinggal di googling aja itu dapat semua itu kan gitu. Ya, kita uji pengakuan mereka dengan bukti awal yang ada. Kalau mau divisum pun ulang, karena itu luka di kepala, luka di tangan, dan bekas tulang itu sampai sekarang masih ada. Ini 6-6-nya, ya kan? Betul, kemarin hanya satu yang melaporkan, ya kan, gitu loh, supaya yang 6 itu bisa menyaksikan, karena itu mereka lihat, gitu loh, saling melihat, gitu loh, kan gitu. Ya, apa yang dilakukan? Sesuatu informasi yang didapatkan hasil dari penekanan fisik, penyiksaan atau penganiayaan ya, dugaan penganiayaan itu apakah valid untuk dijadikan acuan? Kami buktikan dulu. Kalau ini rangkaian ceritanya tidak, maka kami akan selesaikan itu putusan pengadilan itu, kita akan koreksi, bukan hanya lembaga kepolisian, ini kita akan pertanyakan juga lembaga kejaksaan dan juga lembaga pengadilan, apa yang sesungguhnya terjadi. Karena ini kan kalau betul itu ya, tapi kita tidak salahkan secara lembaga ya, ini kan oknum. Akibat informasi yang salah dengan cara yang salah diproses, maka timbul banyak pertanyaan seperti yang Mas Arianto tadi sampaikan, ya kan? Tadi saya hanya membawa kita untuk berpikir secara logika, nggak usah secara ahli hukum maksud saya, kan gitu kan? Kalau peristiwa itu terjadi sekian lama, mungkin nggak jalan raya flyover itu nggak ada yang lewat dan nggak jadi perhatian orang dan menjadi kerumun, sempat diperkosa, tempatnya. Ini logika ini tolong dijawab dengan buka CCTV gitu loh, kan gitu kan? Enggak, karena warga sekitar malam itu yang kami wawancara, kami hadirkan jadi saksi, Mbak, mengatakan tidak pernah ada peristiwa itu, tidak pernah terjadi lemparan batu, ya. Sementara polisi mengatakan dalam BAP-nya itu ada batu, bahkan batu itu jadi bukti, kan gitu. Itu yang kita akan uji, apakah rangkaian peristiwa itu ada atau tidak. Ya dijawab aja, buka CCTV, selesai itu, ya kan? Kenapa CCTV disita saya tapi ingin tidak ke dibuka, Pak Arianto gitu kalau kan? begitu. Gitu. Ya. Baik Pak Arianto, kalau kita lihat ini kan permintaannya untuk menguji lagi, membuka CCTV. Langkah pertama kepolisian untuk setelah menerima laporan ini, untuk mengujinya bagaimana? Karena kan sebelumnya sudah ada gelar perkara dengan Kompolnas dan segala macam, sudah Pak Kapolri juga sudah turun tangan waktu itu untuk membuka ini. Nah, ini apakah yang waktu itu tidak cukup, harus ada penyelidikan baru begitu atau bagaimana? Itu kan yang terjadi sekarang ini, tuntutan daripada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil untuk polisi membuka kembali dulu apa-apa yang disembunyikan. Dulu kan gitu tuduhannya, bukti-bukti dulu itu seperti HP dan sebagainya itu, jejak digital, CCTV itu dulu asumsinya mereka itu ada, tapi kemudian tidak diwujudkan di dalam bukti di pengadilan. Itulah yang sekarang akan harus dipaksakan untuk dimunculkan. Itu kan tuduhan masyarakat. Nah, kalau polisi ya nggak akan mungkin nih kayak gitu terjadi, Pak. Kalau dulu ada digital itu, pasti dalam rangka pembuktian dia pasti sudah diajukan di dalam persidangan. Dan apabila waktu itu tidak gitu ya, harusnya jaksa waktu itu meminta.
hadirkanlah di dalam itu sebagai alat bukti. Tapi kan selama ini kan nggak pernah diminta oleh jaksa gitu Pak. Nah ini yang kalau saya boleh ini ya memberikan komentar. Yang akan dikoreksi kan dulu ini kan bagaimana sistem pembuktian yang terjadi di 2016 itu. Seperti itu Pak kuasa hukumnya mengatakan posok hakim berdasarkan berkas perkara terus kembali ke itu terus. Itu kan tuduhan dia kan gitu. Kalau saya sih membayangkan nggak terjadi kayak gitu. Hakim sudah meriksa dulu, cuman nggak pernah muncul di dalam yang dijanggal-janggalkan ini. Karena apa? Mereka kan dari baca Pak siapa atau pengacara kondang baca di berkas ini kan nggak mungkin terjadi ini. Mosok batu disita dari kantongnya dan sebagainya itu. Itulah yang kayak gitu tuh yang mesti menurut hemat saya ya. Apa yang diceritakan itu wujudkanlah di dalam supaya bisa dibaca di persidangan. Nah sekarang sudah dilaksanakan kan. Tapi saya bisa membaca kendalanya. Yang ditemukan kan misalnya tadi ada foto dan sebagainya. Itu kalau foto itu kan itu sejak digital ya itu ya. Itu kalau mau jadikan bukti hakim itu akan nanyakan dulu ngambilnya dari mana, sah apakah tidak, apa sudah direkayasa, siapa yang bikin. Itu kendalanya untuk mengajukan bukti-bukti yang lama itu sekarang ini. Jadi tidak semudah kalau di ngomong gini kan wah kelihatannya udah pasti gitu. Tetapi untuk meyakinkan hakim yang mengadili itu nanti pasti akan ditanyakan itu ini ya bukti ini apa, anunya dari mana Anda dapat, kemudian ini apakah ini benar atau ini rekayasa kan itulah yang nanti juga akan dijadikan pertimbangan hakim apakah itu novum itu sebagai suatu alat bukti yang sah atau tidak gitu. Tapi saya senang karena apa? Apa-apa yang itu sudah disampaikan Pak ke jalur hukum sehingga akan diteliti secara sah sesuai prosedural menurut hukum di Indonesia yang berlaku. Saya kira gitu. Terima kasih Pak Haryanto, kita sama-sama akan menunggu juga ya, akan melihat bagaimana tadi laporan sudah diterima di Barreskrim Polri. Terima kasih juga Bang Jutek sudah bergabung bersama kami. Kita juga sama-sama ya menunggu dan diharapkan ini memang kasus ini terang benderang ya. Baik, saya